Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola At-Taqwa Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustadz Sandi Herdiana beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para penasehat DKM Mushola At-Taqwa, juga sesepuh kita semua, diantaranya Bapak Imam Mustafa dan juga Bapak Ustadz Endang Suhendar yang alhamdulillah sudah ada juga di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Husein Sastra Negara, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah mauizah hasanah kita yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para kiai, para ustadz dan juga para ustazahnya, yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada beliau semua. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin seluruh jamaah dan juga adik-adik yang sangat saya cintai. Pertama-tama tentunya seperti biasa, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia, hidayah dan inayahnya kita semua pada sore hari ini masih bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di dalam acara rutin kita setiap hari Ahad. Kita selalu mengadakan acara buka bersama dan alhamdulillah pada sore hari ini akan diisi oleh penceramah kita dari Karawaci. Juga yang kedua, tak lupa salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kehariban baginda kita, suri tauladan kita, imam kita, uswatun hasanah kita, habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, sampailah kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya, dan tentu kita semua menantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya selaku membawa acara akan menyampaikan beberapa mata acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Di antara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah acara inti tausiah rohani. Mudah-mudahan ini semua menambah perbendaharaan tentang agama Islam untuk jamaah Mushola At-Taqwa. Juga acara selanjutnya yaitu doa sekaligus kita mengadakan acara buka bersama. Baik, agar waktu ini lebih efektif, marilah kita buka acara ini dengan membaca umul kitab Al-Hadiniyah wa kuliniyatin sholilah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian tadi pembukaan kita dengan diawali pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menginjak acara inti, yaitu acara yang kedua adalah tausiah rohani. Mudah-mudahan ini semua menjadi penjawab rasa haus kita, rasa penasaran kita lebih jauh lagi tentang agama Islam. Untuk itu dengan segala hormat dan segala kerendahan hati
kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Husin Sasta Negara Sarjana Pendidikan Islam, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Uhayyikum tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kalau ada salam dijawab ya. Jangan tidak dijawab. Boleh Pak Ustadz gak jawab salam? Boleh. 3 orang, 3 golongan yang gak boleh menjawab salam atau boleh tidak menjawab salam. Siapa? Yang pertama golongan orang-orang budek. Orang-orang budek. Ada di sini? Nggak ada. Yang kedua golongan orang-orang bisu. Ya, orang-orang bisu. Yang ketiga non muslim. Ya. Oke, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menjawab salam karena salam itu adalah doa. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nursiluhuma daimaini mutalazimaini huwallazi hamalanas minaz zulumati ilan nur waliyuhdiyahum ila siratil azizil hamid. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatid dan asatidah, guru, para alim ulama di lingkungan Mustika RT 1 ya. Dan yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Sandi dan jajarannya, dan tidak lupa juga saya menghormati kepada seluruh penasehat Bapak Ustadz Endang dan Bapak Ustadz Imam Mustafa, dan yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub. Hadir tadi saya datang ke sini, alhamdulillah mendengar anak-anak baca Al-Quran, Pak. Ada satu ayat yang tadi dibaca oleh anak tersebut seperti ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tadi begitu saya turun mendengar ayat itu saya langsung langsung apa? Terasa betul gitu loh. Apa yang saya rasakan ternyata memang tidak mudah menjadi contoh. Memberi contoh itu jauh lebih mudah ternyata, tapi menjadi contoh itu sulit. Ya, Bapak Ibu ya, sulit sekali menjadi contoh. Contoh kalau ayam nirunya ayam, kalau ikan nirunya ya juga ikan. Tidak usah mengajari ikan itu berenang, kan begitu Pak. Role model kita ini sudah ada semuanya, ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah sholat ini turun di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya mohon maaf sebentar karena saya baca temanya ini pesantren
itu keren. Berarti kan pesantrennya, bukan santrinya ya Pak ya? Ya, pesantrennya ya, bukan santrinya ya. Pesantren itu, jadi pesantren itu bukan santrinya ya. Nah, tapi karena yang hadir di sini juga adalah orang-orang tua, sedikit saya menyampaikan mungkin agak melebar nanti masuk ke ini ya terkait dengan yang hadir di sini saya lihat. Ya mohon maaf jauh-jauh ke sini bukan maksud menggurui Pak. Kalaupun ada salah tolong diislah. Jadi kembali lagi sampai mana tadi Pak? Pesantren itu keren. Jadi pesantrennya ya yang keren ya. Baik. Ya. Perintah sholat ini, perintah puasa ini turun di dalam tadi ayat yang saya bacakan ketika di bulan Sya'ban. Ini semata-mata untuk menguji keimanan umat Rasulullah. Di bulan Sya'ban ini ada dua perintah. Yang pertama adalah turunnya perintah puasa, lalu yang kedua adalah perintah mengalihkan fawalu wajakum satrul masjidil haram, mengalihkan apa? Kiblat-taini. Ya, begitu. Ini semata-mata ujian. Jadi puasa ini adalah ujian untuk kita. Tapi ingat puasa ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku nanti akan mengganjarnya. Nah, ini bisa jadi puasanya kita dengan puasanya anak-anak ini, Pak, lebih besar pahalanya anak-anak. Kenapa? Anak-anak ini tilawah tadi, kita belum baca satu hari ini belum bisa baca Al-Quran, tapi anak-anak sudah baca Al-Quran tadi. Ingat Pak, baca Al-Quran itu berat. Kalau Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita garis bawahi ta'alama di sini. Apa itu arti ta'alama? Belajar. Ternyata menurut saya ini dari kata belajar sebaik-baiknya orang yang belajar itu ada 3 golongan Pak. Yang pertama adalah huwaladzi yujahidu nafsahu fi qiraatil Quran. Dia yang berusaha memerangi dirinya berjihad untuk membaca Al-Quran. Lah kok memerangi dirinya? Baca Al-Quran berat Pak, ternyata banyak godaannya. Entah ngantuknya, entah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang lainnya, berat melawannya itu. Maka ini menjadi amalan terindah, teristimewa ketika seseorang dapat melawan hawa nafsu tadi. Apalagi yang dibacanya benar, lalu kemudian ada orang yang mendengarkannya. Idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Begitu Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan tadi adik-adik yang baca Al-Quran tadi pahalanya mengalir. Kepada siapa dia mengalir? Kepada ustadz-ustadz yang mengajari bismillah dan Al-Fatihah. Jadi kalau mau pahalanya terus mengalir Bapak Ibu, ini anak-anak yang belum bisa mengucap Al-Fatihah atau mengucap bismillah, ajari Bapak Ibu, jangan orang lain yang mengajari. Bismillah dan Al-Fatihah wajib hukumnya orang tuanya yang mengajari, jangan orang lain. Kenapa? Karena setiap pekerjaan diawali dengan mengucap bismillah, maka mengalirlah pahala itu kepada orang yang mengajarkan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita buka acara ini, bismillah lagi. Mari sama-sama untuk memperlancar kegiatan kita, kemudahan kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi yang dibaca. Jadi ketika si anak itu seumur hidupnya dia membaca bismillah dan Al-Fatihah, maka mengarirlah pahala kepada dia yang mengajarkan. Mandala ala khairin falahu ajrun mithla ala fa'ilihi. Jadi jangan orang lain, orang tuanya yang wajib mengajarkan bismillah dan Al-Fatihah. Lalu yang lain-lainnya bagaimana? Pak Ustadz, saya mau belajar Al-Qurannya juga dulu. Waduh, belontang-belontong, nggak bisa gitu. Titipkan ke pesantren. Tenang di pesantren Bapak Ibu. Iya, tenang. Wayahnya mohon maaf di sini Sunda Pak ini Bu, Pak. Campur-campur ya. Kenapa saya katakan begini? Saya harus tanya ini, saya harus tahu. Orang yang sedang saya ajak bicara jangan-jangan nggak bisa Sunda. Kan baliku bilogoti kaumihim, sampaikan dengan bahasa kaumnya. Nanti saya ngomong bahasa Sunda nggak ngerti Sunda kan nggak nyambung kita ya. Nah,
Wayahnya ngaji-ngaji di pesantren, wayahnya sholat-sholat, gak ada Pak Bu anak-anak yang bebas di pesantren itu, tenang. Bener, di anak-anak diajari mandiri di sana, di pesantren, ya, gitu. Diajarkan dewasa sebelum waktunya anak-anak. Masya Allah, seorang bapak ibu memiliki anak itu adalah karunia terindah, tapi akan lebih berkah ketika anak itu mau dan minta untuk masuk di pesantren. Di pesantren. Kenapa saya arahkan ke sana Bapak Ibu? Bukan berarti pesantren itu adalah kunci jawaban untuk menuju surga, ya. Karena surga itu katakan 10 lah ya. Surga katakan 10, 5 tambah 5 10. Tapi kan tidak hanya 5 tambah 5 10 Pak. 7 tambah 3 juga 10. Artinya ada jalan yang lain. Begitu. Tapi anak yang masuk pesantren ini jadi satu keberkahan tersendiri. Era sekarang kita lihat deh, bangun tidur HP, mau tidur HP, di mana tempat HP, Masya Allah. Ya, ini racun, nggak kerasa ini, nggak kerasa kita sedang dijajah. Ya Allah ya Rob. Kalau bukan kita orang tua yang peduli dengan anak kita, mau siapa lagi? Ya, itu. Nah, yang kedua, golongan yang kedua, huwallazi yujahidu nafsahu fi syarhi au fi bayanil Quran. Jadi Pak Bu, usia kita ini sudah tidak lagi membaca berapa khatam, berapa juz. Bukan lagi bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Apa yang saya maksud tadi, huwaladzi yujahidu nafsahu fi syarhil Quran? Baca terjemahannya, baca artinya. Nih mohon maaf, ada usia 60 tahun saya tanya, Pak, enggak sholat? Enggak satu. Bisa baca anak? Bisa. Pak udah sholat belum? Udah. Bisa bacaannya? Bisa. Kok cepet amat sholatnya? Saya mau udah hafal. Begitu kata orang tua itu. Oh udah hafal? Iya. Nah ketika saya tanya, Allahu Akbar itu apa artinya? Allah Maha Besar, itu mah terjemahannya bukan artinya. Lalu masuk ke dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Dia tidak tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim pun dia juga tidak tahu. Kadang-kadang bacaannya ada yang masih salah. Mage, dubi, mage, ini kan bukan huruf. Mohon maaf. Ini hal-hal yang demikian, ini kan fundamental Al-Fatihah ini. Ini hikmah dalam sholat. Kenapa Allah perintahkan wajib sholat kepada seluruh makhluk? Bacaannya yang pertama adalah singkat. Al-Fatihah tidak ada, saya sendiri pun tidak pernah menghafal Al-Fatihah tapi hafal. Ada Bapak Ibu yang menghafal dengan sengaja Al-Fatihah? Enggak ya, kebanyakan langsung hafal. Kenapa? Karena kasratus sima, banyak mendengar. Lalu yang kedua bacaan ruku. Rukunya pendek panjang Pak bacaannya? Pendek segitu-gitu aja, tapi hanya diulang-ulang. Rakaat pertama sama, rakaat kedua sama, pun sampai rakaat terakhir sama. Karena yang bakal sholat ini tidak hanya orang Arab, orang Indonesia, orang Korea, orang Jepang. Jadi untuk memudahkan, karena Allah tahu bahwa yang akan sholat ini bukan hanya orang Arab, maka disingkat-singkatkan bacaan-bacaannya. Bacaan sujud pendek enggak Pak? Pendek gitu. Karena Allah tahu yang akan mengerjakan sholat ini tidak hanya orang Arab, maka diberikan kemudahan bacaan dalam sholat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan atau mendirikan sholat. Itu hikmahnya. Nah kembali lagi, dia hanya hafal saja. Ketika takbir, ketika ruku, baca Al-Fatihah dan sebagainya sampai dengan akhir, ternyata tidak mengerti apa yang diucapkan, tidak memahami apa yang diucapkan. Apakah ini kita sebut dengan sholat? Saya pikir bukan sholat Pak, ini mah sedang setoran bacaan hafalan sholat. Iya enggak Bapak Ibu? Ya, artinya orang tersebut hanya setor hafalan bacaan sholat. Begitu kira-kira. Nah terus mumpung kita masih diberi umur panjang, kesehatan, kita terus memperbaiki sholat kita khususnya. Kenapa demikian?
Awalu ma yusabu fil akhirah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya adalah sholat. Jangan mentang-mentang lalu kemudian lah Pak Ustadz, mudah-mudahan lah saya mah jarang sholat juga, jarang-jarang masih sholat ya, alhamdulillah sih. Kalau sedekah-sedekah masih insya Allah tiap Jumat. Nggak bisa Pak. Tidak akan dihitung amalan ibadah 2, 3 dan seterusnya kalau yang pertama saja tidak dihitung. Semua unsur itu ada dalam sholat. Rukun Islam ada 5, syahadat terus sampai dengan naik haji ada dalam sholat semuanya Pak Bu. Dalam sholat ada syahadat? Ada. Ada puasa? Ada. Waktu sholat emang boleh makan minum? Berarti puasa. Lalu kemudian ada zakat di sana? Boleh. Waktu. Yang kelima, naik haji. Kemana? Ke Mekah, kiblat. Sholatnya ngadep kiblat bukan? Ngadep kiblat. Jadi unsur rukun Islam itu ada dalam sholat. Ini sebegitu pentingnya sholat. Nah ini kita anak-anak ini kita ajarkan, mudah-mudahan ini guru-guru ustadz-ustadz di sini umurnya dipanjangkan, diberkahi. Amin Allahumma amin. Rasul bersabda untuk guru-guru, innallaha wa malaikatahu yad'una mu'allimal khair atal hud wadaba fi ardihi. Allah dan para malaikat mendoakan para guru-guru kebaikan, burung sampai dia yang di dalam tanah. Bayangkan ini dipakai untuk belajar ilmu agama, ada burung lewat, itu mendoakan guru tadi kebaikan. Gitu. Ya. Bersyukur Bapak Ibu yang sudah memilih profesi sebagai ustadz di sini. Ya. Gitu. Kenapa demikian? Ini warisan daripada Nabi. Baligu ani walau ayah. Jadi nggak harus benar dulu untuk menyampaikan sebuah kebaikan itu. Ini tanggung jawab kita semuanya. Fi ayyi ardin tato wa anta mas'ul an islamiha. Di mana kaki ini berpijak, kita bertanggung jawab atas keislaman kita. Jadi jangan cuek kalau ada hal-hal yang mungkar. Jangan cuek kalau ada hal-hal yang bisa meracuni anak-anak kita. Kumpul malam-malam ditanya, jangan cuek orang mana dari mana. Jangan cuek Pak. Anak-anak sekarang ini Masya Allah ya, pergaulannya nggak seperti kita zaman dulu lah ya, begitu. Jangan cuek dengan hal seperti itu. Sampai jam berapa Pak? Sampai azan ya? Nah, ini menjelang azan kurang lebih 15 menit. Allah berikan waktu khusus kepada mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan untuk meminta sebanyak-banyaknya permintaan. Hai Jibril, cari sensus mana orang-orang yang berpuasa, mana doa-doa mereka, kumpulkan. La yurodu, tidak ditolak Pak. Orang yang sedang berpuasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu la yurodu, tidak ditolak doa-doanya. Pak Ustadz, tapi udah 3 tahun ini saya puasa ngedoa yang sama tapi belum diijabah juga. Kenapa ya? Ada apa ya? Kok belum dikabulkan juga permintaan saya? Bukan tidak dikabulkan Bapak Ibu, tapi Allah sedang merancang, menskenario waktu yang tepat Bapak Ibu menerima itu. Allah sedang mempersiapkan waktu yang pas kita menerima itu. Jangan-jangan kita hanya permintaan saja yang besar, tapi belum siap menerima sesuatu yang besar. Jadi Allah persiapkan. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan kebeli Alphard. Mudah-mudahan kebeli Alphard, kata Allah. Alphard mah nggak bisa pakai pertalit, pakainya pertama, menyesuaikan atau dengan pendapatan bulanan, pajaknya juga mahal, kan begitu. Tidak Allah kabulkan dulu tahun ini, nanti kita imbangi dengan kerja kita, naik pangkat, naik jabatan, sehingga sudah pas, nanti Allah berikan itu Alphard. Artinya apa? Doa-doa kita bukan tidak didengar,
tapi Allah sedang menyiapkan di waktu yang tepat, Bapak Ibu. Jadi teruslah berdoa, ya, teruslah berdoa, gitu. Ya. Ini anak-anak yang hadir kira-kira SMP atau SD ini Pak? Campur ya, SD ya, campur ya, SMP. Iya, kalau mau berkah tempatnya, kalau mau makmur tempatnya, jangan jauhkan anak-anak kita dari nabinya. Ayo kita bersolawat, jangan solawatan ya, bilangnya bersolawat. Kalau solawatan mainan, mobil-mobilan, motor-motoran, solawatan ya, main-mainan nanti, ya nggak Pak? Jadi bilangnya ayo kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita yang berkumpul di sini menyelenggarakan buka puasa bersama ini jauh lebih manfaat dan diberkahi daripada buka puasa bersama di luar. Nih hati-hati ibu-ibu anak perawannya SMA yang sudah kuliah diajak temennya buka puasa bersama di luar, itu mendekati dengan maksiat bersama. Kenapa saya katakan demikian? Kadang mereka setelah berbuka tapi tidak sholat maghrib begitu. Puasanya iya puasa, bukanya iya buka, tapi meninggalkan yang wajib. Ini hati-hati. Ya, ditanya dengan siapa kemana, gitu. Harus peduli. Jangan diyain aja, ditanya dengan siapa kemananya begitu ya. Ada yang ini libur pesantren, ada anak-anak ini. Ada yang di pesantren ada? Ada di pesantren ada? Hah? Ada ya? Alhamdulillah. Ya. Anak di pesantren Pak Bu bisa betah itu ada keredoan keikhlasan dari orang tuanya. Syukur-syukur anaknya yang minta orang tuanya mau. Ini yang bahaya kalau anaknya minta di pesantren ibunya nggak ngasih, nggak betah biasanya. Bapaknya malos. Kadang-kadang ibunya nih aduh ya kasihan nanti ajalah kalau udah lulus SMP. Nanti ajalah ya kalau sudah lulus SMA. Kalau lulusnya SMA Pak Bu itu sudah apa namanya otaknya pikirannya sudah terkontaminasi dengan kehidupan orang dewasa. Jadi susah menerima nur ilmu itu. Kenapa? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi, karena sudah banyak maksiat.
Maksiatnya bukan maksiat yang mencuri, bukan. Maksiat itu jangan diartikan mencuri, berzina, mabuk, nggak hanya itu. Maksiat pelajar itu ada, maksiat guru juga ada, Pak. Sesuaikan dengan kitanya. Kitanya sebagai apa? Sebagai karyawan ada maksiat karyawan. Kerja kalau ada supervisor aja, nggak ada santai, itu juga maksiat, Pak. Anak murid maksiatnya apa? Ya maksiat murid, maksiat pelajar, ngomongin guru. Azan. Allah, alhamdulillah. Ya kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa hamdan syakirin hamdan la ilaha illa anta wa mazida ya rabbana alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li wajhika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al siyamana siyamal muttaqin. Allahumma ij'al siyamana siyamal muttaqin. Allahumma ij'al siyamana siyamal shaimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana warfa'na wa sujudana wa ta'amruna wa tayyib taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih dan Allah wa alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siraman rohani yang tentunya itu menambah ilmu kita tentang agama Islam. Untuk itu mari kita sama-sama berbuka puasa. Alhamdulillah waktunya sudah tiba. Monggo silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya selaku pembawa acara apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan tentunya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.